Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Semuanya baik? Alhamdulillah, berjumpa lagi ya dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum itu, Ibu absen terlebih dahulu. Sebentar. Tolong ya, untuk sekretaris bisa dicatat nama-nama yang tidak hadir beserta alasannya. Nanti setorkan kepada Ibu. Terima kasih. Anak-anak semua, pada pembelajaran minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Betul, teks prosedur. Sekarang ada nggak nih yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks prosedur itu? Boleh silakan Fitra. Ya, betul sekali. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk mengerjakan suatu kegiatan. Betul sekali. Nah, untuk pertemuan minggu sekarang kita akan mempelajari mengenai puisi rakyat. Namun sebelum itu, Ibu ingin kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Kalian bisa duduk per kelompok. Boleh untuk membuat menjadi 5 kelompok. Diurut berdasarkan absensi ya. Sekarang perhatikan ke depan. Kita akan mempelajari mengenai puisi rakyat. Buka buku paketnya masing-masing. Lihat di halaman 13. Sudah dibuka? Puisi rakyat yang akan kita pelajari bersama-sama ada 3 jenis, yaitu pantun, syair, dan juga gurindam. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari salah satunya terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan ke depan. Coba dibaca semuanya. Bareng-bareng ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ada yang tahu gak ini termasuk ke dalam puisi rakyat yang mana? Tadi kan ada 3 jenis, termasuk apa coba yang ini? Betul, ini termasuk pantun. Jadi untuk minggu sekarang kita akan mempelajari mengenai struktur dan juga ciri-ciri dari pantun. Ayo kita cermati bersama-sama. Dari teks ini kita tentukan strukturnya terlebih dahulu. Untuk menentukan struktur, nah Ibu kasih clue ya. Kalian coba cermati, apakah dari keseluruhan baris pantun ini semuanya berisi makna atau tidak? Betul, tidak semuanya berisi makna. Lalu yang mana yang berisi makna? Ya, yang keberapa? Yang ketiga, baris ketiga dan baris keempat. Lalu baris pertama dan baris kedua apa? Nah, jadi Ibu jelaskan ya. Untuk baris ke-1 dan juga baris kedua disebut dengan sampiran atau cangkang. Jadi ini tidak ada maknanya. Sedangkan untuk di baris ketiga dan baris keempat adalah, ada yang tahu? Iya betul, isi. Nah, jadi pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat. Jadi untuk struktur pantun itu terdiri dari sampiran dan juga isi. Ini untuk strukturnya. Paham semuanya? Paham. Bagus. Sekarang kita akan menentukan ciri-ciri dari pantun. Nah, coba kalian cermati. Ada berapa baris pantun yang Ibu tulis di sini di depan? Ada berapa barisnya? 4, betul. Lalu kalian juga coba lihat contoh-contoh yang ada pada buku paket kalian. Di
setiap barisnya. Apakah ada yang terdiri dari berapa baris, atau semuanya 4? Nah, ada yang 3 tidak? Tidak. Ada yang 5? Ada yang lebih dari 4 atau kurang dari 4? Tidak. Berarti setiap pantun itu pasti terdiri dari 4 baris. Nah, itu merupakan ciri yang pertama. Ciri pertama dari pantun itu terdiri dari 4 baris. Berarti kalau misal terdiri dari 3 baris termasuk pantun atau tidak? Tidak, betul. Kalau lebih dari 4 baris, misalnya 5, 6, 7, itu termasuk pantun atau tidak? Ya, benar sekali. Tidak termasuk pantun. Jadi pantun itu harus berisi 4 baris. Lalu ciri yang kedua, coba lihat. Masing-masing barisnya kita coba hitung suku katanya. Coba dari baris pertama ada berapa suku kata? Berakit-rakit ke hulu. Berapa suku kata? 8 suku kata. Untuk berenang-renang ke tepian ada berapa suku kata? Berenang-renang ke tepian ada 9 suku kata. Bersakit-sakit dahulu 8 suku kata. Lalu untuk baris yang terakhir ada 9 suku kata. Nah, anak-anak, ini 8, 9, 8, 9. Nah, untuk suku kata yang ada pada tiap baris pantun itu terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Jadi sekurangnya itu terdiri dari 8 suku kata dan maksimalnya terdiri dari 12 suku kata. Lalu untuk ciri yang ketiga, coba kita perhatikan. Perhatikan dari pola akhiran dari setiap baris. Nah, baris pertama akhirnya apa? Akhir kolomnya U. Baris kedua A. Baris ketiga U. Baris keempat A. Jadi untuk polanya, untuk pola akhiran dari pantun ini bisa kita simpulkan bahwa baris yang pertama sama dengan baris yang ketiga dan baris yang kedua sama dengan baris yang keempat. Jadi untuk polanya itu terdiri dari pola A B atau baris yang satu sama dengan pola baris akhir yang ketiga dan baris akhir dan akhiran dari baris kedua sama dengan akhiran baris keempat. Jadi pola akhiran AB atau AU atau AO bebas itu ya. Yang penting yang pertama sama dengan yang kedua. Yang pertama sama dengan baris yang ketiga, yang kedua sama dengan baris yang keempat. Nah, gimana semuanya udah paham belum? Ibu rasa kalian sudah cukup paham nih. Boleh, Ibu ada tugas untuk kelompok. Kalian bisa mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu siapkan secara berkelompok. Ibu bagikan terlebih dahulu. Nah, silakan. Semuanya bekerja ya. Semuanya ikut berdiskusi. Ibu kasih waktu 5 menit. Boleh sekarang masing-masing kelompok mulai dari kelompok 1 sampai dari kelompok 5 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu kelompok yang lain, apa tugasnya? Ayo. Kelompok yang lain, kalian harus memperhatikan dan menyimak dengan baik. Lalu nanti kalian bisa menanggapi jawaban ataupun hasil presentasi dari kelompok yang sedang ada di depan, yang sedang tampil. Boleh. Kelompok 1 terlebih dahulu. Ada tanggapan dari kelompok lain? Berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 1. Nah, tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua. Alhamdulillah, ternyata kalian ini udah
ciri-ciri pantun. Tadi udah betul ya. Ciri-ciri pantun itu terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Lalu terdiri dari 4 baris dan juga pola akhirannya ABAB. Dan yang kedua, menentukan struktur. Strukturnya tadi ada apa saja? Ada sampiran dan juga isi. Dan kalian sudah menjawabnya dengan sangat baik. Sebelum itu ada yang mau menyimpulkan dari hasil diskusi dan juga presentasi hasil dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Satu orang boleh mengacungkan tangan. Silakan Indra. Ya betul, tepuk tangan. Ibu rasa kalian sudah cukup paham ya? Sudah sangat memahami sepertinya materi kali ini. Sekarang Ibu ada soal lagi nih. Ibu ada soal lagi buat dikerjakan sama kalian. Tapi ini jika sebelumnya itu kita melakukan pengerjaannya secara berkelompok, sekarang Ibu ingin mengetahui kemampuan dari masing-masing kalian. Apakah semuanya memang sudah benar-benar paham atau masih ada yang belum paham nih? Jadi sekarang tugasnya itu individu. Boleh banget, silakan. Kalian buka gawainya masing-masing. Sudah dibuka? Di sana sudah ada soalnya. Kalian bisa tulis jawabannya di selembar kertas. Nanti sama KM ya, boleh KM ataupun dibantu dengan sekretaris, boleh kumpulkan di meja Ibu buat Ibu periksa. Nanti Ibu periksa di rumah ya. Semuanya sudah? Boleh. Gimana nih perasaan kalian tadi belajar pantun? Ada yang kesulitan tidak? Sepertinya ini sudah sangat mudah sepertinya menurut kalian pantun itu. Tidak ada yang kesulitan? Alhamdulillah. Kalau nanti ada yang kesulitan, ada yang mau ditanyakan, ada yang masih belum paham, bisa bertanya pada Ibu ataupun bertanya kepada temannya yang sudah paham. Oke? Iya. Baiklah, sebelum diakhiri, Ibu ingin menyimpulkan terlebih dahulu nih pembelajaran dari awal kita tadi sampai dengan akhir. Jadi, pantun merupakan puisi rakyat yang memiliki struktur sampiran dan juga isi, dan juga memiliki ciri-ciri diantaranya terdiri dari 4 baris, memiliki 8 sampai dengan 12 suku kata pada setiap barisnya, dan juga memiliki pola akhir ABAB. Sudah paham ya semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran dari awal sampai akhir sudah terlaksanakan dengan baik. Bagaimana? Ada yang merasa kesulitan waktu tadi pembelajaran? Alhamdulillah ya, sepertinya bagi semuanya juga mudah ya. Alhamdulillah, tidak ada yang merasa kesulitan. Nah, untuk minggu depan kalian boleh pelajari kembali mengenai struktur dan juga ciri-ciri pantun. Minggu depan kita akan langsung praktik membuat pantun, jadi boleh disiapkan dari sekarang ya. Untuk tadi lembar kerja yang sudah kalian kerjakan ya, untuk tadi tugas individunya, nanti Ibu akan periksa. Bagi yang nilainya kurang, ada remedial. Nanti kita perbaiki bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat bagus. Pertahankan terus semangatnya, minggu depan juga harus lebih semangat, oke? Nah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.